Oke, judul hari ini itu presentation and disclosure. Jadi masih ingat nggak perlakuan akuntansi itu apa aja? Yang disebut perlakuan akuntansi itu terdiri atas aktivitas apa saja? 1. Pengakuan. 2. Pengukuran. Sambil jalan saya nunggu nih. Apa yang nomor 3? Penilaian. Nah, 4-5 yang akan kita lihat hari ini. Presentation, lalu penyajian dan pengungkapan. Semoga Anda masih ingat cara saya menerangkan ini. 1 dan 2 kita lakukan ketika kita bikin yang namanya jurnal. Pengakuan itu kita bicara tentang akunnya apa ya? Atau kapan akun ini di jurnal? Umpama akunnya kita udah tahu pendapatan. Tapi pertanyaan kapan pendapatan kita kredit? Itu bicara pengakuan. Atau kita udah tahu hari ini bikin jurnal tapi akunnya apa? Expense atau cost? Nah, itu juga bicara pengakuan. Nah, jurnal itu kan nggak hanya akun ya. Ada angkanya kan. Nah, ini penentuan angkanya nih. Jadi angka di jurnal umum ya. Itu dengan cara kita melakukan pengukuran. Saya beli mesin harganya 100, tapi ada biaya angkut 10. Harga mesin 100 atau 10? Oh, 110 dong. Kalau saya nggak bayar 10 kan saya nggak bisa dapat mesinnya. Itu pengukuran namanya. Makanya dua-duanya ini, proses ini kan dilakukan di jurnal umum. Nah, kalau ini ada yang masih ingat kapan kita lakukan? Waktu saya bikin jurnal umum pertama kali ada angka, tapi angka itu di akhir periode bisa jadi berubah. Saya sewa 4 tahun terima di depan. Ada unearned revenue. Akhir tahun kan tinggal 3 tahun. Berarti unearned revenue-nya saya sesuaikan. Mesin yang tadi saya beli 100 tambah biaya angkut 10 kan harus disusutkan. Nah, ini namanya penilaian. Jadi ini dilakukan di akhir periode. Kalau ini di jurnal umum, kapanpun terjadi transaksi, ini dilakukan di akhir periode. Nah, ini penyesuaian nih. Ya, adjustment. Nah, setelah kita tadi bikin jurnal, kita tentukan angkanya di akhir tahun, kita kan harus masukkan di laporan keuangan. Oh, kalau mesin masuknya di chapter 4, Statement of Financial Position. Oh, kalau salaries expense masuknya chapter 3, Income Statement. Kalau mesin masuk di Financial Position bagian apa? Aset. Oke, aset yang mana? Ada yang lancar sama yang tidak lancar. Nah, itu berarti kita melakukan yang namanya penyajian. Jadi penyajian itu adalah kita menentukan kalau sudah ada aset dan angkanya, sudah ada saldo buku besarnya, kita memasukkan di laporan keuangan mana ini? Jadi ini laporan keuangan. Nah, kalau pengungkapan itu berarti informasi yang nggak bisa masuk di laporan keuangan, itu kita masukkan ke, atau kita ungkapkan di apa namanya? Catatan atas laporan keuangan. Nah, hari ini sekali lagi kita bicara presentation and disclosure. Apa saja yang harus kita pahami ketika menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi di notes. Ada prinsip di akuntansi yang namanya full disclosure principle. Arti bebasnya, arti harafiahnya adalah prinsip pengungkapan secara penuh. Ya. Prinsip mengungkapkan secara penuh. Kita kan selalu diajarin jangan suka bohong ya. Harus jujur ya. Jadi anak Tuhan katanya jangan suka bohong, harus jujur. Kalau saya ditanya A, jawabnya B,
Nah itu nggak terus terang tuh, nggak jujur berarti bohong. Tapi akuntansi lebih dari itu. Akuntansi belum ditanya aja dia udah jawab A. Jadi kalau ditanya, kamu lagi di kos-kosan nih hujan ya, makan sama siapa? Dia makan sama teman ceweknya sekelas. Maksudnya berdua. Tapi karena LDR, dia nggak pengen ganggu hubungan, ini cowok baik nih ya. Dia bilang, oh saya sama teman cowok. Ya kan? Nah itu udah bohong. Tapi cowok akuntansi itu belum ditanya pun dia udah chat, ini lagi hujan nih, saya butuh teman makan. Tak ajak teman cewek saya ya. Nah, itu full disclosure principle. Dan ini serius loh. Full disclosure itu artinya apa? Kita mengungkapkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ya terkait kondisi perusahaan, walaupun kondisi perusahaan itu dalam tanda kutip aib. Nanti kita lihat ya apa aja yang diungkapkan, apa aja yang perlu diungkapkan ke publik, padahal itu harusnya ditutupi. Karena kalau kita nggak ngomong ke publik, kita melanggar ini. Kalau kita melanggar ini nanti ngaruh ke hasil audit. Nah nanti kita belajar juga audit itu ngapain sih? Ya audit itu ngapain? Jadi itu full disclosure principle ya. Jadi mengungkapkan secara penuh sebelum publik tanya. Kalau sampai kita nggak disclose, publik tahu, wah kita tambah nilai perusahaan tambah jatuh. Mungkin gampangannya gini ya, kalau dari awal saya sudah disclose, terus kejadian, mungkin dalam tanda kutip kita masih bisa dimaafkan. Tapi kalau kita nggak disclose, kejadian, wah sudah, nilai saham kita langsung turun. Ya, jadi kurang Kristen apa akuntansi itu? Ya, sangat-sangat Kristiani. Nah ini full disclosure principle bahwa user itu harus punya informasi yang cukup, informasi yang pas supaya dia bisa ngambil keputusan. Ya, supaya dia bisa ngambil keputusan. Nah, kita sebagai pembuat laporan keuangan harus supply informasi yang mendukung ini, ya. Mendukung pengambilan keputusan. Apa maksudnya the big four? Pernah dengar nggak ada dosen di akuntansi yang ngajarin atau spill tentang big four? Apa big four maksudnya? Maksudnya apa big four? Kayak zona UCL ya, kayak zona Liga Champion nih, big four. Jadi kantor akuntan di dunia ini kan ada banyak nih. Ini top 4-nya kantor akuntan publik di dunia. Ya, dulu ada 5 sih. Dulu ada 5. Ada yang namanya Arthur Andersen. Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen itu kemudian bikin kesalahan, ya, bikin fraud, penggelapan. Akhirnya dia ditutup, dibubarkan, gabung ke EY. EY itu kepanjangannya Ernst, nama orang sih, Fam, marga, and Young. Ernst and Young, itu nama belakang pemiliknya. Kalau ini nama panjangnya Price Waterhouse Coopers, nanti bisa di googling. Ini Deloitte, kayaknya bahasa Belanda atau Jerman, saya nggak tahu. Nah ini ada sih kepanjangannya juga bukan bahasa Inggris. Kayaknya Jerman atau Belanda dan cukup sulit. Nah orang sering sebut KPMG. 4-4-nya ada di Indonesia, Jakarta khususnya. Surabaya ada nggak? Rasanya ada 4-4-nya. Mereka berpusat di tengah kota sekitar patung Karapan Sapi itu loh, Wisma Dharma. Ya, jadi ada yang di Plaza BRI, ada yang di Plaza Mandiri, ada yang di TP ya sekitar situ. Ya. Kalau pengen jadi akuntan publik, harusnya tujuan Anda ke sini. Kakak kelas Anda cukup banyak yang ke sini. Jadi jangan insecure ya. Kita salah satu yang mensuplai mereka akuntan-akuntan yang hebat. Ya, jadi akuntan hebat itu juga salah satunya diambil dari Petra. Kalau Anda pengen kerja di sini, mungkin saran saya mulai magang. Waktu besok Anda magang, carilah magang di sini. Ya. Kalau bisa dapat Surabaya ya puji Tuhan, tapi kalau mau yang lebih challenging ya ke Jakarta lah. Ya. KAP yang ini di Jakarta lebih banyak ruang bagi kita untuk bisa praktek. Ya. Ini 4 kantor akuntan publik terbesar di dunia.
Kalau mereka, bukan hanya mereka ya, semua kantor akuntan publik asing pengen praktek di Indonesia, mereka harus gabung dengan kantor akuntan publik atau KAP lokal. Jadi nanti EY itu tidak pakai EY, tapi mungkin nama KAP lokal. Ya tentu mereka kalau mau cari partner ya, partnernya juga dalam tanda kutip harus seimbang ya, setara. Ya kantor akuntan publik lokalnya harus bagus juga ya. Jadi reputable juga lah, gampangannya gitu. Nah, kantor akuntan publik itu biasanya punya dua hal yang saling bertolak belakang. Kompetensi itu biasanya ngomong soal ilmunya cukup nggak, skillnya bagus nggak, jago nggak. Kalau kita bicara Big Four, kompetensinya pasti tidak diraguin, ya kan? Wong Big Four, Big Four itu bukan hanya masalah, saya sudah upload loh ini ya. Sudah ada kok di Lentera. Big Four itu bukan cuma masalah omsetnya ya, tapi salah satunya adalah kepercayaan orang untuk mau pakai jasa dia. Berarti kan kompetensinya bagus, diakui orang. Tapi ya, umpama ya, saya sangat percaya dengan EY umpama. Makin sering saya pakai dia, akhirnya dia sudah mirip bukan lagi kantor akuntan publik, udah kayak teman saya kan. Kalau dia udah kayak teman saya, dia bisa jadi bukan publik lagi, tidak independen lagi dia. Kalau dia sudah jadi kayak teman saya, bisa jadi audit dia sudah bias ya. Bias itu artinya menyimpang. Kesimpulan atau opini auditnya itu sudah nggak pas. Karena sudah terpengaruh teman. Oh dia lihat ada yang nggak pas gitu, tapi ini konco iki. Tak anggap nggak ada ah. Jadi itu yang biasanya jadi isu di kantor akuntan. Kalau kantor akuntan lokal umpama, anggap aja ya, saya tidak punya KAP, tapi punyanya konsultan pajak. Anggap aja Agus Toli bikin kantor akuntan publik. Setelah dari sini saya bikin gitu. Kan baru aja. Pasti ini saya dipertanyakan kan. Sopo iku? Kantornya Cili gitu ya. Baru satu orang yang jalanin. Berarti kompetensi saya dipertanyakan, tapi jangan tanyakan ini. Saya pasti independen. Karena ini syaratnya kantor akuntan publik, namanya aja publik. Saya pasti independen. Ya, wong saya jarang di hire kok, ya kan? Berarti saya pasti tidak kenal dengan perusahaan yang hire saya. Tapi kompetensi saya tanda tanya, jago nggak itu? Kalau yang ini jago, tapi ininya dipertanyakan, gitu maksudnya ya. Nah ada kasus ini, saya tadi cerita soal Arthur Andersen ya. Arthur Andersen itu dulu salah satu dari Big Five. Tapi Arthur Andersen itu kemudian ditutup karena melakukan fraud. Fraudnya itu karena perusahaan yang namanya ini Enron. Anda bisa googling. Wah ini skala, mungkin kalau di sepak bola ini mirip kayak di Liga Italia. Kalau pernah dengar ada namanya Calciopoli. Itu skandal besar di sepak bola Liga Italia. Nah di akuntansi ada namanya Enron. Enron itu melakukan penggelapan. Jadi dalam tanda kutip menipu publik. Asetnya gede, income-nya gede, orang invest, ternyata jatuh. Ya. Apa istilahnya tuh? Bahasa sekarangnya kalau kita invest tapi zong gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak kita, bagus ya, tak invest. Ternyata tahun depan nilainya turun. Karena dia melakukan yang namanya window dressing. Ya, jendelanya dibagusin, dihias supaya orang mau invest ke sana. Nah, waktu Enron melakukan itu, Arthur Andersen mendukung. Kantor akuntannya itu tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Itu yang saya bilang tadi. Independensinya dipertanyakan. Akhirnya Arthur Andersen tadi dibubarkan, karyawannya semua masuk ke sini, ke EY. Ya. Nah di India ada nih, zaman 2000-an, bahkan 2010 ke atas. Coba nanti dicari, namanya Mahindra Satyam. Wah ini perusahaan besar. Ya, perusahaan besar. Masalahnya dia punya skandal juga yang mirip-mirip kayak Enron. Dia itu bikin bikin divisi teknik, divisi teknologi, ya, yang lalu punya proyek. Proyeknya itu tentu butuh konsultan. Masalahnya konsultannya ini itu anak perusahaannya salah satu dari kantor akuntan publik yang besar. Berarti sudah apa yang terjadi kalau itu? Jadi
ada kantor akuntan publik punya divisi konsultan. Saya Mahindra Satyam. Nah, Mahindra Satyam ini kemudian masuk ke proyek, lalu dia pakai konsultan teknologi sana. Berarti saya dengan KAP saya hubungannya apa? Sudah nggak independen kan? KAP sana sudah sungkan ke saya karena ada proyek yang bareng anak perusahaan dia. Nih, ya, itu persekongkolan termasuk benturan kepentingan juga. Wah, kalau dicari mungkin banyak ya. Kasus Liga Italia itu bisa jadi kantor akuntan publik terlibat karena dulu di zaman Ronaldo nomor 9, Ronaldo nomor 7 itu sebenarnya second Ronaldo. Ronaldo asli itu Ronaldo nomor 9 dari Brasil gitu ya. Tapi apa? Congrats ya, tadi baru juara Nation League, UEFA Nation League. Walaupun piala bukan piala utama tapi oke lah ngalahin Yamin Lamal ya. Nah, waktu Ronaldo nomor 9 dari Brasil itu dibeli, harganya mahal. Inter Milan berutang. Inter Milan dulu beli. Jadi dulu Galacticos itu bukan Real Madrid tapi Inter Milan. Ya, beli pemain mahal. Masalahnya utangnya itu nggak disajikan di laporan keuangan. Ya. Utangnya nggak disajikan, berarti kan asetnya kelihatan tinggi. Ya. Asetnya kelihatan tinggi. Nah, itu disembunyikan dari publik. Ketahuan. Ya. Dulu Parma, ada klub besar dulu namanya Parma, itu Big Seven-nya Italia, sekarang seri 2 ya, Liga B. Ya. Juventus kena ya, akhirnya turun ke seri B dan semacamnya, itu di sepak bola ya. Kalau ini perusahaan Prancis ya, perusahaan Prancis. Jadi ada orang nih ya, ada orang yang pernah kerja di bank, beberapa bank dia kerja, dia jadi tahu seluk-beluk proses bisnisnya bank. Ya. Kemudian saya lupa pastinya entah dia masuk konsultan atau kemudian dia dirikan konsultan sendiri. Karena dia tahu dan paham seluk-beluk praktek di perbankan, dia bikin transaksi palsu. Yang ujung-ujungnya uang itu masuk ke dia. Ya. Ujung-ujungnya transaksi itu jadi kayak, wah ini bahaya juga bank ya. Memang tata kelola bank harus kita kendalikan ya, kita monitor. Karena bisa aja ada orang bank bikin seakan-akan saya bertransaksi, kepotong dana saya masuk ke dia. Kalau uang saya dikit mungkin kontrol saya sangat-sangat ketat. Uang Anda yang banyak itu loh, keluar 1 juta kan buat Anda dikit tuh. Nah itu dilihat tuh, wah, jangan sampai itu keluar ke orang yang nggak pas tuh. Nah saya lupa namanya ya, pelaku kejahatan ini itu lakukan itu, motong, masukin ke rekening dia. Ada transaksi masukin ke rekening dia. Dia sih waktu di sidang mengatakan saya ini hanya kambing hitam. Ada yang pihak lebih berkuasa yang nyuruh saya. Tapi nggak terbukti sampai sekarang. Tapi yang pasti ini nih, berarti banknya kan ada pertanyaan tuh. Ya, kok bisa? Nggak tahu ada transaksi yang nggak benar. Saya waktu jadi salah satu bagian dari WR, wakil rektor, pernah tahu ada bank yang internal control lemah. Kenapa? Jadi gini, ada nasabah datang ke kantor cabang, bukan kantor pusat, kantor cabang yang kecil. Kebetulan yang jadi penanggung jawab kantor cabang itu kenal dengan nasabah ini. Nah, nasabah ini kemudian bikin akun, lalu pinjam duit. Pinjol waktu itu belum terlalu marak, dia pinjam dari bank. Karena dia kenal orang ini, ya si petugas banknya kenal, dibuatin lah dan semacamnya. Akhirnya rekening aslinya itu dipindah ke rekening yang baru. Jadi umpama saya Agus Toli ya datang ke bank, dia kenal saya, terus saya bilang, Mbak rekening saya yang sana pindahin. Tanda tangan benar, dokumen benar diisi, informasi sangat-sangat akurat. Masalahnya kok bisa itu disebut penipuan, uang yang mindahin Agus Toli sendiri? Tidak. Orang yang datang ke bank itu orang yang mirip Agus Toli. Jadi wajahnya itu yang nggak mirip banget, tapi kalau saya orang bank yang jarang ketemu, saya akan bilang, oh itu Pak Agus. Makanya orang bank itu pernah ngomong gini ke orangnya, loh Pak, ini bukan saya ya, tapi orang lain yang saya kenal. Pak,
kok Bapak tambah gemukan. Nah itu kan berarti dia agak kurang yakin tapi tetap diproses transaksinya. Ya rugi orang yang aslinya. Saya nggak tahu bagaimana kemudian bank nyari solusi itu. Nah, bank itu kan berarti kok bisa segampang itu. Saya dulu juga waktu jadi WR2 itu sering tanda tangan cek. Lalu cek itu dicairkan oleh orang yang pegang cek. Saya sering jengkel karena ditanyain macam-macam. Pak, betul nggak tanggal sekian ada orang yang ngambil cek ke Petra? Oh ya betul. Pak, cek ini ditandatangani tanggal berapa, jam berapa? Saya kadang marah ya. Kok segitunya? Saya kemudian sadar, oh itu kan bagian dari apa? Internal control. Jadi dia ngecek, benar nggak ini, cek ini. Ya saya akhirnya dalam tanda kutip ya sadar dan ngalah. Karena kalau tidak kan itu nggak bisa keproses, ya bisa jadi nanti kalau itu cek palsu kan yang rugi banknya atau mungkin Petranya. Jadi internal control itu cenderung memang akan bikin apa ya, sering disebut juaji gitu ya, orang kok kayak gitu banget sih, ketat banget ya, itu demi supaya aman. Nah bank yang saya cerita pertama tadi, dia nyaman, bikin nyaman orang tapi ujung-ujungnya dia yang rugi, nasabah yang rugi. Nah ini yang terjadi, internal control perusahaan berarti di perusahaan ini ya, Societe Generale ini jelek. Nah balik ke teori, tadi kan cerita tentang kondisi nyata, kondisi real. Saudara-saudara, full disclosure principle ya, itu adalah kotak dari yang pertama sampai yang kelima. Kalau Anda cuma sampai titik atau kotak kedua, belum full. Sampai 4, belum full. Harus 5. Itu namanya disclose-nya full. Pengungkapannya penuh. Kotak 1 itu apa? Financial statement. Berarti Anda harus bikin. Iya kan? Kita kan diminta untuk bikin laporan keuangan. Jangan lupa, laporan keuangan kita ada 4. Apa aja? Neraca, balance sheet atau statement of, apa namanya sekarang? Statement of financial position. 2, income statement. Kalau mau lebih lengkap namanya comprehensive income statement. 3, laporan perubahan ekuitas, bukan laporan perubahan modal. Statement of changes in owner's equity. Ya kan? 4 yang akan kita pelajari nanti, statement of cash flow. Itu basic, harus dibuat. Jangan lupa tambah 1. Berarti laporan keuangan itu sebenarnya 4 plus 1. 1 itu kalau nggak ada, bukan financial statement namanya. Ya. Pak, saya sudah sediakan 2. Belum cukup, belum full. Berarti harus sediakan yang ketiga. Yang ketiga ini namanya informasi yang melengkapi basic financial statement. Ya. Istilahnya supplementary information, jadi suplemen ya, pelengkap. Apa biasanya contohnya? Tahun lalu harganya 100 tak naikin jadi 120. Kenapa? Alasanmu apa naikin harga barang? Itu kan alasan internal ya. Tapi kita harus apa? Full disclose. Tuh, changing price disclosure. Kenapa kita lakukan perubahan harga? Cadangan minyak gasmu berapa? Masih cukup enggak? Kan kalau enggak cukup orang lain bisa jadi bilang, wah ini perusahaan teknologi minyak gasnya enggak cukup. Berarti suatu saat nanti dia bisa berhenti produksi tuh. Kan orang namanya apa? Persepsi bisa liar tuh. Ya kita harus tetap ngomong. 1, 2, 3 belum cukup. Ya. Tapi yang pasti kalau mau bikin 1, 2, dan 3 kita harus ikut aturannya IASB. IASB ini kan yang bikin IFRS, yang bikin IAS ya, standar akuntansi internasional. Jadi 1, 2, 3 ini ada standarnya. Nggak boleh asal bikin. Yang keempat, ya, yang keempat ada yang namanya ini nih, contoh ya, komen dari manajemen, komentar manajemen. Jadi kadangkala kan direksi itu pengen dalam tanda kutip menyapa para pemegang saham. Halo pemegang saham saya, terima kasih masih setia dengan saya. Ya, perusahaan kita masih tetap on the track. Tahun-tahun depan kita prospeknya tetap bagus. Nah, itu biasanya ada di bagian yang namanya komentar manajemen. Salam dari direksi. Ya, nih surat kepada pemegang saham. Ini yang disebut sebagai
Alat lain dari financial reporting. Ya. Nanti saya lihatin apa isi komentar manajemen surat ke shareholders itu kayak apa. Nah, kotak 1 sampai 4 belum cukup, tapi 1 sampai 4 ini yang disebut sebagai apa nih? Apa namanya? Financial reporting. Jadi kalau saya tanya apa bedanya financial reporting dan financial statement, harusnya sudah bisa jawab. Yang laporan keuangan yang mana? Statement atau reporting? Statement. Statement itu 2 financial statement. Tapi financial reporting lebih luas. Dia sampai apa nih? Komentar manajemen dan semacamnya. Itu ya. Nah kalau yang kelima itu other information. Contoh apa? Kompetisimu sekarang kayak apa? Petra, kamu kayak apa sekarang bersaing dengan universitas di barat, universitas tetangga di Tenggilis ya. Ada satu saingan kita yang dulu mendekati kita di Cito dulu. Kalah, pindah ke daerah timur, tapi juga kurang bagus. Jadi dia berani deketin Petra ya. Di Jakarta dia oke, di sini kalah gitu. Tapi intinya apa? Kalau terjadi kompetisi kita harus bicara itu. Itu kan kayak saya sungkan ya bicara kompetisi apalagi dengan kompetitor nanti dia baca gimana ya tetap. Report analis. Termasuk kalau analisnya itu kayak Rocky Gerung gitu ya, yang pemerintah kok kayaknya nggak pernah ada benernya gitu ya, tetap harus ditulis. Ya, Anda tahu Rocky Gerung kan? Nah itu saya suka komen-komennya, tapi satu yang menurut saya kurang pas itu kok kayak nggak ada Jokowi nggak makan dia gitu ya. Jokowi aja yang dikejar. Yang namanya manusia pasti ada salah lah Pak Rocky gitu ya. Anda juga pasti ada salah, tapi kok Rocky apa kayak Jokowi itu aja yang dikejar. Saya menduga Jokowi itu satu-satunya orang yang nggak bisa dia perhitungkan langkahnya. Jadi dia kayak ada dendam gitu. Iya kan? Saya kalau sedemikian jagonya, tapi ada satu orang yang kayaknya kok saya susah ngalahin dia, akhirnya kan jadi benci saya ke dia. Analis yang kayak gitu, kalau ngomongin perusahaan jelek, tetap harus kita masukkan di other information. Statistik, berapa tingkat suku bunga, berapa pertumbuhan ekonomi, itu juga ada di sini. Termasuk apa nih? Artikel berita tentang perusahaan. Iya kalau bagus. Kalau artikel beritanya karyawannya mogok, tetap harus dimasukkan. Biarlah nanti yang baca yang memutuskan. Saya tetap invest atau saya tarik. Saya invest atau nggak jadi invest. Jangan kita yang apa istilahnya menutupi informasi. Bukankah lebih enak kalau dicintai apa adanya ya daripada apa ada apa aja ya kan? Oke. Kotak 1 sampai 5 apa tadi namanya? Full disclosure principle. Jadi kalau Anda cuma 1, 2, cuma salah satu, bukan 5-5-nya, belum full. Ya. Kenapa perlu full disclosure principle? Karena bisnis makin kompleks. Bagaimana, ini isu yang sebenarnya sudah agak lama, tapi saya nggak tahu bagaimana menjawabnya. Motor yang dimiliki Abang Gojek itu oleh Gojek diakui sebagai apa? Oh ya? Itu asetnya Gojek? Terus apa? Poin saya apa? Kita kan makin kompleks. Ya, makin kompleks. Ada bisa jadi kayak kripto lah. Kripto itu kalau Anda beli, Anda akui sebagai apa? Aset apa? Aset kan ada banyak. Ayo. Aset lancar yang mana? Kan lancar ada banyak. Poin saya apa? Bisnis itu yang makin apa? Makin jelimet, makin ke sekarang, makin ke sini, itu kita makin tidak bisa langsung menjawab. Iya kan? Beli saham, oh gampang, itu investasi Pak. Aset yang namanya investasi. Investasi jangka panjang. Tapi kalau kayak tadi, kripto atau mungkin ada banyak nanti bentuk-bentuk investasi yang lain. By the way, kripto ada juga yang ngakuin sebagai inventory loh. Bukan hanya investasi. Jadi itu masih perdebatan. Artinya apa itu tadi? Bisnis makin rumit, makin kompleks. Apalagi pacarmu. Ya kan? Wanita itu kompleks. Makanya butuh full disclosure.
Ya, bisnis makin kompleks, butuh penjelasan lebih banyak di notes. Kamu lagi butuh duit, bukan lagi butuh duit ya. Kamu lagi punya banyak duit hari ini. Mau kamu invest. Terus pertanyaannya, perusahaan mana yang hari ini sudah kasih saya informasi, lalu saya bisa putusin, mau saya invest atau enggak. Pak, ini sudah hampir tutup tahun, tengah-tengah tahun gini, rata-rata perusahaan belum terbitin laporan keuangan, Pak. Berarti kan kebutuhan ini nggak bisa nih, harus ada disclosure juga dong. Masa saya lihat yang Desember udah cukup jauh tuh, segala sesuatu bisa terjadi dari Desember sampai Juni. Ditambah ini, akuntansi itu alat untuk mengendalikan dan mengawasi. Jangan salah ya. Ambil satu kata kunci dari visi atau misinya Petra. World Leading Christian University Transform Society for the Glory of God. Kata kunci apa yang paling Anda suka dari kata-kata itu? Satu aja. God. Oke, God. Pertanyaan saya, Anda bisa bilang Petra itu sudah sesuai dengan visi dia, gimana caranya? Cara mengukurnya Anda, oh God, artinya kita ingin mempermuliakan Tuhan. Bagaimana Anda memberikan dan paling tidak mengarahkan atau tidak mengarahkan? Contoh yang tiba-tiba kok makanya apa? KU. Oke. Bagaimana Anda tahu ya KU itu dijalankan atau enggak? Hadir acaranya. Tapi kan harus hadir acaranya. Akuntan nggak perlu hadir acaranya kan, lihat aja laporan keuangan. Ada nggak pos-pos yang dikeluarkan Petra untuk kegiatan-kegiatan kerohanian? Kalau terlalu sedikit, hanya kurang dari 10% kegiatan kerohanian, ya gimana caranya ya? Bisa aja sih kita bilang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, betul ya. Tapi bagaimana caranya kita memastikan bahwa perusahaan itu on the track? Kita bisa lihat akuntansi. Dulu Petra punya visi internasionalisasi atau global. Gimana caranya internasionalisasi atau global kalau perjalanan luar negeri di laporan keuangan sangat sedikit? Berarti kan Anda kalau jadi akuntan bisa ngomong ke top manajemen, ke rektor, Pak, saya sudah lihat laporan keuangan, Pak. Kok perjalanan luar negeri sedikit sekali? Kenapa emang? Loh, kita kan pengen global, Pak. Oh iya ya, betul ya. Berarti kita belum on the track, betul Pak. Berarti besok kalau jadi akuntan, jangan berhenti di bikin laporan keuangan, jangan. Cari waktu, ketemu owner, ketemu top manajemen, lalu ngomongin hal-hal kayak gitu. Itu kan juga cara cantik untuk ya naik, ya kan? Tapi kan nggak menjilat itu. Kita lakukan itu untuk perusahaan kan? Oke. Jadi akuntan itu harus pandai menggunakan data yang dia punya. Itu hanya contoh receh ya. Bukti bahwa akuntansi itu adalah alat untuk mengendalikan dan mengawasi. Ya. Nah ini sebenarnya apa kalau di Indonesia namanya UMKM ya? UKM ya? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertanyaannya sekarang gini. Kalau Anda baru buka usaha, yang omsetnya mungkin, UMKM kalau di Indonesia berapa batasnya? Batas omset per tahun untuk disebut itu UMKM 4,8 M lah. Pakai punya pajak ya, 4,8 M. Pertanyaannya sekarang gini, Anda baru buka toko yang omsetnya baru segituan. Perlu nggak Anda bikin laporan keuangan? Perlu. Tapi laporan keuangannya apakah perlu ikutin IFRS dan PSAK? Kenapa? Soalnya masih UMKM. Iya, kenapa pertanyaan UMKM nggak perlu ikutin yang seribet dan serumit PSAK atau IFRS? Nggak butuh ya? Ya, saya setuju sih. Karena yang butuh laporan keuangannya siapa kalau masih UMKM? Kan kita tahu. Kita mau buat apa saja kan kita yang tahu kan? Tapi kalau sudah mulai naik kita butuh pinjaman dari bank. Bank kan yang akan baca loh. Kalau kamu buat sesuai idemu kan dia nggak bisa baca, nggak bakal dipinjamin. Tapi secara teori dan harapannya adalah walaupun masih UMKM, buatlah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Loh, tadi katanya terlalu rumit Pak, PSAK dan IFRS. Nah, kita dikasih yang namanya pedoman alternatif.
Nggak perlu PSAK yang rumit yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai hari ini, nggak perlu. Cukup ini nih, ada SAK yang namanya entitas mikro, kecil, dan menengah. Bisa di-download, tidak perlu dibeli. Jurnal-jurnalnya nggak serumit AKM. Mungkin PA lah ini, pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan lah ini. Ya, jadi kalau Anda punya toko, ingin bikin laporan keuangan, jangan tanggung. Langsung bikin yang sesuai SAK MKM. Bahkan kalau perlu, buatlah laporan keuangan yang sesuai IFRS. Kenapa? Tuhan kan pasti lihat ya. Si A ini bikin laporan keuangan kok nggak sesuai standar. Berarti dia nggak pengen jadi perusahaan besar. Nggak tak kasih berkat. Iya kan? Tapi, Agus Toli nih perusahaannya baru dirintis kok sudah bikin laporan keuangan rumit kayak PSAK. Kan kasihan. Bikin PSAK tapi omsetnya kecil. Tak kasih omset gede ah. Kan bisa kayak gitu kan. Jadi bikin laporan keuangan pakai PSAK itu langkah iman. Bisa jadi loh. Iya kan? Masuk akal ya? Saya, sorry kalau saya lupa pernah cerita ya. Saya baru nikah setelah beli rumah dan rumahnya saya tempatin. Maksud saya gini, ya panjanglah ceritanya, intinya orang sampai nanya, kamu kapan nikah Gus? Ya, saya bukan gak laku, ya. Tapi ada aja pokoknya yang bikin gagal. Tapi setelah saya beli rumah lalu saya sempat beli rumah itu 2 atau 3 tahun gak saya tempati yang di dekat Jason ya. Saya kos di sini. Tapi satu saat saya bilang, aduh rumah itu makin rusak kalau nggak ditempatin. Bahkan ada maling yang kemudian dobrak, tapi dia keki karena nggak ada isinya gitu ya. Akhirnya saya tinggalin. Nggak berapa lama setelah itu saya kenal seseorang yang kemudian jadi istri saya sekarang. Udah deh nikah. Ya, jadi nggak lama-lama banget udah nikah. Saya studi S2 di luar negeri. Sebelum itu saya nggak pernah ke luar negeri. Tahu kenapa kemudian saya bisa keterima S2 di luar negeri? Mungkin Tuhan yang lebih tahu pasti ceritanya, tapi saya coba menghubungkan. Tahu nggak langkah iman saya apa? Saya nggak punya rencana apa-apa ke luar negeri, saya bikin paspor. Nggak berapa lama setelah paspor saya bikin, saya keterima studi luar negeri. Ya, jadi kadang ada langkah-langkah kecil yang kayaknya receh, itu Tuhan siapin untuk tadi, dan bisa jadi itu langkah iman. Weh, hari ini, hari Senin, hari KU emang ya. Jadi ceritanya kok rohani banget. Oke, itu full disclosure principle. Nah, bagian berikutnya kita bicara notes. Catatan atas laporan keuangan. Ini definisinya. Kita itu nggak bisa ya nulis lengkap di laporan keuangan karena ini isinya mayoritas angka, betul? Ini kuantitatif. Gimana caranya nulis? Pak, saya pakai metode saldo menurun dengan residual value sekian. Kan nggak cukup ini. Nah, makanya kita pindahin ke notes. Jadi ini memperjelas item yang di laporan keuangan sulit untuk diungkapkan. Jadi serumit apapun hubunganmu, komunikasikanlah lewat atau disclose-lah lewat notes. Ya, intinya ngomonglah, jangan diam aja. Ya, jangan diam aja. Nah, secara umum, notes-nya Amerika itu nggak luas-luas amat, nggak banyak-banyak amat. Notes-nya IFRS ini kan lebih banyak perusahaan standar di Eropa ya. Amerika itu dibuat oleh FASB, kalau IFRS atau IAS itu dibuat oleh IASB. IASB kan menghasilkan IAS IFRS, kalau Amerika menghasilkan US GAAP. Kenapa notes-nya US, standar akuntansinya US, tidak sebanyak standar akuntansi internasional? Karena standar akuntansinya US itu sudah sangat rule based, saya pernah ceritakan. Mereka itu sudah sangat tertata. Untuk mengatakan ini, pernah belajar leasing ya, operating atau financial leasing, dia udah ada. Jadi buat apa saya jelasin kalau sudah ada aturannya. Sementara kalau IFRS, itu aturannya nggak serigid, tidak sekaku Amerika. Berarti ketika saya bikin satu transaksi, saya harus jelasin. Ya kan? Saya harus jelasin. Ya.
Seperti itulah hidup kadang ya. Kita kalau di kelas saya sudah kasih aturan gitu kan, Anda nggak lakukan ya sudah. Saya tutup mata, udah aturannya udah kayak gitu. Tapi ketika saya mengatakan udah saya percaya Anda lakukan, tiba-tiba Anda melanggar dan saya ambil keputusan, saya harus jelasin ini loh dasar saya, kenapa saya mutusin ini. Jadi itu bedanya notes-nya standar akuntansi Amerika dengan internasional, IFRS. Ya, satunya lebih luas ya karena Amerika pakai rule base. Kalau IFRS apa istilahnya? Principle base. Jadi lebih ke arah prinsip atau substansi. Apa isinya notes? 1. Notes itu isinya kebijakan akuntansi. Ya, kebijakan akuntansi. Asetmu disusutkan pakai apa? Garis lurus. Masuk di sini. Metode kerugian piutangmu pakai apa? Allowance, Pak. Allowance yang mana? Percentage of sales atau percentage of AR? Oh, percentage of sales, Pak. Masuk di sini. Ya. Berapa persen atau gini, metode pengakuan pendapatanmu kita pernah belajar ya. Itu cost recovery complete, tunggu selesai atau bertahap. Bertahap, Pak. Tulis di sini di accounting policies. Jadi accounting policies ini namanya aja policies, kebijakan. Itu berarti summary atau kumpulan dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang kita ambil. Prinsip-prinsip akuntansi yang kita ambil. Ya. Apa isinya 1? Accounting policies. Isi keduanya notes adalah common notes. Atau ada yang sering kasih istilah additional notes. Ya kalau common atau additional ini berarti sudah bahas per akun. Kalau tadi kan kebijakan besar ya. Pengakuan pendapatannya pakai apa. Metode penyusutannya pakai apa. Kalau ini sudah satu-satu per akun, benar-benar per akun. Inventorimu ada 3 kan ya kalau manufaktur. Barang jadimu berapa? Barang setengah jadimu berapa? Bahan bakumu berapa? Itu nanti di list di common notes atau additional notes. Aset tetap atau mesin saya 10M. Di laporan keuangan kan hanya tertulis 10M. Tapi isinya apa saja kan nggak bisa di laporan keuangan. Masuklah di sini. Di common notes bagian PPI. Jadi detail dari masing-masing akun itu masuk di common notes. Kalau hanya ngomong kebijakan atas PPI pakai metode apa, maksudnya di mana? Maksudnya di mana? Accounting policies. Gitu ya. Jadi so far ada 2 bagian, 1 accounting policies, yang kedua common notes atau additional notes. Nah. Ketika bicara notes, kita juga harus bicara yang ketiga. Ada yang namanya transaksi atau kejadian khusus. Saya ulang, accounting policies, common atau additional notes. Yang ketiga adalah transaksi atau kejadian khusus. Apa saja transaksi atau kejadian khusus yang perlu diungkapkan? 1, kalau ada transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Anak pajak pasti sangat-sangat familiar dengan kata-kata hubungan istimewa. Kalau di pajak itu hubungan istimewa terjadi karena 1. Apa? Karena apa? A dan B itu dikatakan punya hubungan istimewa karena A memiliki saham B. Minimal berapa persen? Wah ini tak klaim ke Bu Widurin. 25%. Kedua, bisa jadi nggak punya saham tapi apa? A menguasai B. B itu nggak bisa beli komputer kalau suppliernya bukan A. Berarti kan mereka punya hubungan istimewa. Hubungan istimewa ketiga di pajak adalah hubungan keluarga. Bapak ke anak, kakak ke adik. Kalau bapak itu punya perusahaan, anak punya perusahaan, berarti 2 perusahaan ini dikatakan punya hubungan istimewa. Itu di pajak. Kalau di akuntansi, murni pakai kepemilikan saham. Kalau sudah di atas 20%, apalagi di atas 50%, itu yang disebut related party. Berarti kalau antar mereka ada transaksi, harus diapakan? Harus diapakan? Di-disclose. Jadi A punya sahamnya B minimal 20%. Antar mereka ada pembelian inventory. Harus masuk di notes di bagian apa nih?
transaksi khusus yang namanya related party transaction. Diaturnya di sini nih. Ini standar akuntansi internasionalnya IAS 24. Ya. Apa saja? Hubungannya apa sih? Kepemilikan sahamnya berapa persen? Transaksinya berapa? Ada kerugian piutang, BDP expense berapa? Itu diungkapkan di bagian ini. Kira-kira kenapa ya? Kenapa perusahaan harus kasih space khusus di notes-nya untuk sajikan transaksi hubungan istimewa? Kenapa? Kalau Anda jadi user, investor, apa urgensinya buat Anda untuk tahu ada transaksi hubungan istimewa? Coba Anda, bukan dari sisi dosen, tapi sebagai investor. Ngapain saya baca perusahaan A itu punya hubungan istimewa, terus dia punya transaksi? Emang kenapa? Kalau di pajak biasanya hubungan istimewa itu dipakai untuk menentukan udah benar nggak nilai transaksi. Jangan-jangan karena itu hubungan istimewa dia jual kerendahan. PPE-nya kekecilan, dia hanya pajak gitu. Pajak kan pengen lebih tinggi pajak yang dipungut. Berarti kalau dijualnya kerendahan karena itu anak perusahaan, saya pakai harga yang lebih tinggi. Tapi kalau jadi investor apa? Apa gunanya? Kira-kira. Wah, perusahaan ini bagus nih. Jualannya naik terus. Tapi ternyata setelah dilihat kok lebih banyak jualannya ke satu grup. Berarti dia kurang bersaing nih. Ya kan bisa aja kayak gitu. Transaksi dengan satu grupnya mayoritas bisa 70-80%. Ya terserah Anda memutuskan tetap invest atau tarik diri. Mau invest atau enggak. Tapi itu kenyataan bahwa dia ternyata lebih banyak atau sebaliknya. Kok banyak kerugian piutang ya? Ternyata kerugian piutangnya pihak internal. Bagus apa jelek nih? Silakan dianalisis, tapi intinya arahnya ke sana. Ya, supaya Anda sebagai investor atau calon investor bisa mutusin. Ini contoh pengungkapannya transaksi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa nih. Nanti bisa dilihat ya. Ini VW nih, perusahaan VW nih. Nah, berapa banyak transaksinya? Apa ini? Error itu salah tapi tidak disengaja. Human being. Ya kan? Typo. Ya. Tapi kalau sengaja itu namanya fraud. Masalahnya harus diapakan ini? Harus diapakan itu? Harus didisclose. Kamu salah hitung ya? Wah kita kan gengsi. Enggak udah bener nih. Ya kan? Bohong. Tapi ini sebelum ditanya kita ngomong maaf ya, kami sempat error. Maaf ya, ada bagian dari perusahaan yang disebut oknum melakukan penggelapan atau fraud. Harus diungkapkan. Karena kalau kita nggak ungkapkan orang lain tahu, Anda kecewa ya kalau ada orang terdekat Anda mengalami satu kejadian, Anda tahu dari orang lain kan? Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi kemudian ngomong kok kamu nggak ngomong sama aku sih? Wah, kemana-mana udah itu kan? Padahal hanya karena lupa ngomong gitu. Jadi omongin dong ke user atau shareholders kalau ada error atau fraud. Jadi saya ulang dari awal ya, apa tadi? Accounting policies, common notes, additional notes ya. Transaksi khusus ada yang hubungan istimewa, yang berikutnya transaksi khususnya adalah error atau fraud. Yang ketiga, transaksi khusus yang perlu diungkap itu namanya ini, subsequent event. Kejadian setelah tanggal laporan keuangan. Umumnya tanggal laporan keuangan itu tanggal berapa? Laporan keuangan biasanya tertanggal berapa? 31 Desember. Petra saya sudah pernah cerita itu 31 Agustus kalau Petra. Tapi umumnya kan perusahaan 31 Desember. Nah Anda jangan membayangkan 31 Desember 2025 lalu 1 Januari 2026 laporannya udah terbit. Apalagi kalau perusahaan grup. Dia kan harus kumpulin lagi dari anak-anaknya kan, digabung. Makanya laporan keuangan per 31 Desember 2025 di sini contohnya baru diterbitkan secara resmi 3 Maret 2026. Butuh hampir 3 bulan. BEI itu berapa lama ya? Kasih batas waktu perusahaan untuk terbitin laporan keuangan PT TBK.
Berarti 4 bulan ya. Tuh, mirip kayak SPT badan. SPT badan itu kan akhir April ya. Jadi ini telat nggak? Ini telat nggak? Nggak telat. Kan belum sampai akhir April. Ya, 4 bulanan. Ya, 4 bulanan. Harusnya kalau kuartal 3 bulan ya, ini 4 bulanan. Ya. Nah, sekarang ada kasus gini nih. Ada kasus gini. Di yang kuning, saya ngitung pajak di SPT saya, surat pemberitahuan tahunan saya, pajak saya kurang bayar, anggap aja 100 juta. Di yang biru, antara 31 sampai 3 Maret ini, saya kena atau dapat SKP, apa SKP itu? Surat ketetapan pajak, kurang bayar. Oh betul, saya kan hutangnya 100 juta, tapi kurang bayarnya 125 juta. Oh berarti ada perbedaan angka saya di yang kuning per 31, 100, dengan angka dari Ditjen Pajak 125. Masalahnya laporannya belum terbit loh. Tanggalnya betul 31, tapi apa nih? Laporannya belum terbit. Masih ingat chapter yang saya online? Laporan keuangan sudah ditutup, belum ditutup, iya kan? Ini kan belum ditutup ini. Kejadian-kejadian di antara 31 Desember sampai laporan keuangan diterbitkan secara resmi, itu yang disebut apa? Subsequent event. Kejadian setelah tanggal laporan keuangan, tapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Pertanyaannya sekarang, disesuaikan nggak utang pajak saya yang kuning? 100 saya hitung sampai 31 Desember. Tapi pajak ngomong 125, anggap aja kita ikut dia. Dia benar, kita yang keliru. Pertanyaannya 100-nya perlu di-adjust nggak? Tapi kan Pak, SKP-nya terbit di tanggal ini. Itu yang mau kita jawab sekarang. Subsequent event itu perlu di-adjust nggak? Atau cukup di-disclose? Cukup masuk notes? Di catatan kita tulis, hutang pajak yang saya tulis 100 itu nggak benar, yang benar 125. Apakah cukup gitu atau kita bikin jurnal penyesuaian? Atau nggak perlu diapa-apain? Kan pilihannya itu ya. Itu yang mau kita lihat. Subsequent event ini mau diapain sih? Ini contohnya. Di tanggal 21 Februari, berarti kan setelah 31 Desember nih, ada kejadian bla 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 bla, dia jelasin di sini. Ini berarti contoh subsequent events yang memang masuk notes. Ya, memang masuk notes. Jadi nanti kalau kita lihat ada subsequent event, perlu bikin adjustment, pasti masuk notes. Tapi kalau ada subsequent events yang hanya masuk notes, itu belum tentu bikin adjustment. Gitu ya. Jadi adjustment, ada 3 tadi pilihannya apa? 1, bikin adjustment. Kalau bikin adjustment pasti ada notes. 2, nggak perlu adjustment tapi perlu notes. Berarti kan ada notes tapi nggak ada adjustment. Yang ketiga, nggak perlu dua-duanya. Itu yang mau kita lihat, A, B, atau C. Nah, subsequent event itu ada 2. Ada kejadian di subsequent event yang tadi ya, yang biru muda itu, yang menghasilkan bukti tambahan terkait kondisi di yang kuning. Iya kan? Kayak tadi contohnya. Ada SKPKB di sini, surat ketetapan pajak kurang bayar, terkait kondisi yang kuning, nah itu nomor 1. Tapi ada kejadian di sini yang nggak ada kaitannya dengan yang kuning, nah itu yang tagline nomor 2. Kalau itu yang masuk nomor 1, pasti adjustment. Kalau itu nomor 2, bisa note saja, nggak perlu adjustment, bisa nggak perlu apa-apa. Ya, jadi bisa bisa perlu adjustment dengan notes atau hanya notes saja. Ya, termasuk yang 2 ini bisa jadi apa? Nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi yang pasti butuh adjustment itu kalau nomor 1. Ya, jadi ini nggak perlu adjustment, tapi ada notes atau tidak. Ini 2A saya bilang ya. Perlu notes, tapi nggak perlu adjustment. Ini 2B, nggak perlu notes, nggak perlu adjustment. Yang pasti nomor 2 itu no adjustment. Masalahnya dia perlu notes atau enggak. Saya perlu disclaimer di depan. Saya nggak bisa kasih kisi-kisi
kejadian kayak apa yang di nomor 1, 2A dan 2B. Maksudnya gini, saya nggak bisa kasih petunjuk, kalau gini pasti 1, kalau gini 2A, gini 2B, nggak bisa. Memang harus insting. Nah, Anda bergantung pada contoh aja. Ada sekitar 12 contoh. Dan saya janji tidak akan mengeluarkan di luar itu. Ya. Ada sekitar 12 contoh yang nanti kita pilih. 1, 2A atau 2B. Tapi tolong insting akuntansinya juga jalan gitu ya. Untuk ini kok 1, ini kok 2A, 2B. Ini contoh yang nomor 1. Tadi contohnya apa? SKP, KB. Atau bisa jadi di kuning ini, saya ada kasus dengan Dirjen Pajak, masih di sidang, di pengadilan pajak. Di sini diputus, entah saya menang atau kalah. Berarti mau nggak mau, angka yang ada di sini harus di-adjust. Karena kan tipe 1 ya. Kalau di-adjust berarti pasti butuh notes. Ya, itu contoh. Nomor 2, atau contoh kedua, tapi apakah ini 1, 2A atau 2B? Ya. Kerugian piutang karena bangkrutnya seorang pelanggan, iya dong. Berarti di biru dia nggak bisa bayar ya? Padahal ada piutangnya di kuning, betul? Masuk akal ya? Berarti piutang yang kita catat di 31 Desember harus di-adjust. Bikin notes. Masuk akal kan? Nggak hanya sekedar menghafal. Ini bukan pajak, tapi mirip-mirip. Ada kasus pengadilan, kita dituntut atau kita nuntut. Baru diputuskan di tanggal biru tadi di subsequent event. Entah menang atau kalah, dia contoh 1. Khususnya kalau kita kalau kita ya dua-duanya sih menang atau kalah, ini nanti contoh 1 dia. Berarti kita perlu adjustment. Nah ini berarti 2A. Karena tidak perlu adjustment tapi perlu disclose. Kerugian karena terbakarnya pabrik perakitan. Saya punya pabrik, pabriknya kebakar. Nggak ada angka di kuning yang perlu kita adjust ya. Nggak ada kan? Angka inventory per 31 Desember kan memang sudah ada waktu itu. Kebakarannya kan setelah itu, jadi nggak masalah. Ya, itu kan sudah ada di gudang tuh. Nerbitin jurnal di tanggal 10 Januari. Nerbitin saham di tanggal 10 Januari. Berarti saham saya per 31 Desember itu tidak sebanyak yang sekarang. Cukup di disclose saja. Nggak perlu ditambahin, karena kan nggak ngaruh dengan angka yang sebelumnya. Ya. Merger, gabung. Cukup di disclose saja. Ada aset yang saya jual. Ya. Jual asetnya signifikan. Cukup disclose saja, nggak perlu adjust. Nah kalau ini, ada direktur utama yang pensiun. Di 31 Desember dia ada sih, tapi kan nggak ngaruh ke aset apapun ya. Nggak perlu diapa-apain. Betul itu terjadi di yang biru, tapi nggak perlu diapa-apain. Ini 2B. Bikin produk baru. Ya, bikin produk baru. Cukup 2B. Nggak perlu ngapa-ngapain. Ada pelanggan penting yang rugi. Selama dia nggak punya piutang di kita kan nggak masalah ya. 2B. Nah, ini rupanya tidak perlu masuk di disclose. Yang disclose tadi itu yang news artikel, bukan disclose sih, news artikel. News artikel itu kan yang paling kanan kalau nggak salah ya. Yang full disclosure yang paling kanan. Jadi ini kan kita ngomongin yang nomor 2. Nomor 2 itu kan notes, betul ya? Kotak kedua dari 5 kotak. Berarti karyawan mogok itu tidak masuk di kotak kedua, mungkin dia masuk di kotak kelima. Ya. Ada karyawan mogok di yang biru. Nggak perlu diapa-apain. 2B. Ngangkat direktur baru. Nggak perlu diapa-apain. Ya, itu tadi subsequent event. Wah, udah berapa ya? Saya ulang dari awal ya. Accounting policies, common atau additional notes, related parties, error and fraud. Apa yang barusan? Subsequent event. Nah, yang berikutnya adalah ini. Yang perlu masuk di notes itu diversified companies. Maksudnya apa? Tahu konglomerat ya? Konglomerat itu aslinya apa? Nama apa? Konglomerat kan yang kita kenal di bisnis. Aslinya itu istilah apa? Itu kan yang kita tahu sekarang. Aslinya itu nama batu.
Saya nggak tahu dulu waktu di pelajaran IPA pernah diajarin. Ada nama batu, namanya konglomerat. Dari situ namanya diambil. Kenapa istilah konglomerat dipakai untuk istilah orang kaya? Karena gini, batu konglomerat itu adalah batu yang segede kepala tangan atau mungkin lebih. Tapi ada batu-batu kecil yang nempel. Saya bayangin kan, berarti ada orang bisnisnya gede karena di sekitarnya ada banyak bisnis lain yang dia punyai. Itu kan konglomerat ya. Nah, saya kalau punya 5 bisnis lain, padahal usaha saya yang utama PTA, berarti bisnis yang lain harus saya apain tuh? Harus saya apain? Saya disclose. Itu diversified companies. Oh, satu lagi definisi konglomerat. Apa bedanya pengusaha yang punya banyak usaha dengan konglomerat? Konglomerat itu biasanya usahanya serabutan. Serabutan itu artinya apa? Dia punya hotel, tapi punya televisi. Punya hotel, televisi, terus punya pabrik semen. Mungkin kalau punya kontraktor, punya pabrik semen, pokoknya satu ini itu masih masuk akal. Itu bukan konglomerat sebenarnya. Konglomerat itu kalau macam-macam dia dapat. Apa yang diambil gitu kan? Nah, itu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya punya 100 bisnis, 100 istilahnya segmen ya. Kalau saya punya 100 segmen, apa semuanya perlu saya laporkan satu-satu? Lah, notes saya nggak cukup. Ini dilaporkannya di notes ya, karena kan detail. Itu yang mau kita lihat. Sebanyak apa segmen kita harus kita laporkan satu-satu. Atau cukup kita gabung. Ini yang mau kita lihat. Nah ini nih. Saya punya 2 divisi, masih enak sih 2 divisi, hanya sepanjang ini. Kalau 5 kan nambah, 10 kan nambah ke samping. Ininya pasti kita laporin, tapi apakah ini perlu saya detilkan? Itu yang mau kita bahas sekarang. Paham ya? Nah ini tujuannya lah, sama supaya pembacanya, usernya, owner pemegang sahamnya itu paham. Oh lebih banyak dari bisnis yang mana gitu ya. Ini juga teorinya nanti dibaca. Prinsip dasarnya adalah yang harus dilaporkan itu harus segmen. Nanti kita lihat apa definisi segmen. Kalau bukan segmen, nggak perlu. Berarti dia cukup digabung. Nah pendekatan untuk melaporkan atau menilai itu segmen atau bukan, tolong diingat-ingat teorinya. Pendekatannya namanya management approach. Intinya gini, Anda kalau jadi manajemen perusahaan ini, seberapa fokus Anda ke segmen A, B, C, atau D. Kalau Anda nggak terlalu fokus ke dia bukan segmen. Berarti apa kesimpulannya? Nggak perlu dilaporkan detail, cukup digabung. Jadi manajemen approach ini adalah ya, seberapa fokus manajemen melihat segmen tadi. Oke? Apa tadi syaratnya? Harus segmen ya. Kemudian makin sempit. Harus operating segmen. Segmen ada banyak, segmen produksi, segmen marketing. Yang harus dilaporkan sendiri harus operating segmen. Berarti kalau segmennya bukan segmen operasi, cukup diapain? Gabung. Kapan suatu segmen itu disebut segmen operasi? Tolong dibaca nih, ada 3 nih. Ini yang saya bilang, apa nih? Salah satunya apa? Hasil operasinya secara teratur ditinjau oleh COO. COO itu kalau Indonesianya apa ya? Direktur apa ini? Operasional ya. Manajemen operasi atau direktur operasi itu sering ke segmen itu. Nah itu segmen operasi. Berarti pertama dia harus segmen, makin kecil dia harus segmen operasi. Nah kalau kita punya 100 segmen operasi, saya punya 1000 segmen, segmen operasinya 100 kan tetap banyak. Nah sekarang kita putuskan mana yang reportable segmen. Jadi ujungnya namanya reportable segmen. Segmen, operating segmen, baru reportable segmen. Gimana cara menentukan itu reportable segmen? 3 langkah. 1, tes revenue-nya. Dari 100 segmen itu apakah revenue-nya 10% minimal atau lebih kecil? Kalau dia minimal 10% dari total,
dia masuk sebagai reportable segment. Jadi salah satu aja dari 3 tes ini masuk, dia reportable segment. Oh, revenue-nya nggak sampai 10%. Oke, tes yang kedua. Kalau perusahaan profit atau loss ya, anggap aja perusahaan profit. Profitnya itu minimal berapa persen? 8% Pak. Oh, nggak masuk. Harus minimal 10%. Berarti revenue nggak masuk, profit nggak masuk. Tapi asetnya 25% dari total Pak. Nah, berarti dia lolos yang ketiga. Berarti kalau dia lolos yang ketiga, dia pasti reportable segment. Paham ya? Jadi ada 3 langkah untuk menentukan itu reportable segment atau enggak. Anggap aja saya punya 1000, 100-nya operating segment. Ternyata setelah saya total, saya uji, ketemu 20 operating segment. Masih banyak kan? Nah, enggak berhenti di situ, enggak berhenti di 3 tes itu. 20 segmen tadi saya uji paling akhir, ini udah paling ujung nih. Enggak ada lagi uji-uji yang lain. Dengan tes yang namanya ini. 75%. Jadi total revenue, total sales, halo, saya punya 1000 segmen, 100 operating, ketemu 20. Total 20 operating segmen yang saya jadikan reportable ini, apakah memenuhi 75% atau enggak? Kalau enggak memenuhi 75% dari total, jadi mereka kan punya sales nih, kalau di total mereka 75% enggak? Kalau iya, berarti mereka adalah reportable. Tapi kalau enggak, perlu nambah. Kalau jadi reportable tadi kan berarti harus disajikan khusus ya, jangan di total. Jangan digabung dengan segmen lain. Tapi syarat terakhir ini yang jadi penentu. Ini psikologi saja, kalau terlalu banyak kolom ke samping kan nggak bagus. Maksimal hanya boleh 10 reportable segment, berarti saya 20 kebanyakan. 20 kebanyakan. Ya. Yuk, lihat kasus ini. Saya punya, anggap aja setelah diuji, saya punya 6. Apa istilahnya ini? 6 apa ini? Masa segmen tok ngomongnya? 6 operating segment. Saya mau tentukan mana yang jadi apa? Reportable segment. Tesnya pertama 10% revenue, 10% profit loss, 10% aset. Total aja revenue-nya berapa? Kalikan 10%. Berarti 215. Mana yang minimal 215? Kecuali B dan F. Ya, berarti A, C, D, dan E udah pasti reportable segment. Kalau hanya pakai tes revenue. Betul? Nah, saya mau pastikan apakah B dan F juga bisa masuk ya. Kalau iya berarti mereka masing-masing perlu dilaporkan sendiri nih. 10% dari profit and loss. Nah, kata-kata profit atau loss itu maksudnya gini. Ini kan kita mayoritasnya profit, betul? Berarti yang 5 ini nggak usah dihitung. Kalau 5 ini nggak dihitung, totalnya ini berapa? 90. Berarti 10%-nya 90, bukan 10%-nya 85. Berarti batasannya 9. Kalau batasannya 9, B tetap nggak masuk, betul? Berarti A, C, D, dan E. Ini ya seperti biasa 10% dari aset, berarti 97. Tetap 2 ini nggak masuk ya, berarti A, C, D, dan E. Tapi tunggu dulu, apakah A, C, D, dan A ini, A, C, D, dan E ini kalau di total revenue-nya, berapa persen tadi dari total? 75 dari ini. Yuk kita lihat. Ini kan sudah kita jawab ya. 10% revenue, A masuk. Oh nggak masuk ya, berarti C dan E. C, D, dan E. Kalau ini A, C, D, dan E. Ini C, D, dan E. Jadi kesimpulannya A, C, D, E. Betul ya? Nah pertanyaannya apakah total revenue-nya A, C, D, E itu 75% dari total? 75% dari 2150 itu 1600 sekian. Mereka 2000, berarti oke. A laporkan sendiri. C laporkan sendiri. D laporkan sendiri. E laporkan sendiri. B dan F gabung. Cukup di total. Others atau lainnya gitu ya. Itu maksud. Kalau kondisinya mayoritas loss berarti ya 10%-nya kali loss. Yang profit nggak masuk berarti. Gitu ya.
Satu lagi yang perlu saya tekankan ini, 75% ini harus dari total sales ke perusahaan luar. Perusahaan yang tidak terafiliasi. Ini sih contohnya semuanya tidak terafiliasi. Tapi kalau saya kasih soal sales, perusahaan internal dan eksternal. Anda kalau mau ngitung 10%, Anda total semua. Tapi kalau Anda mau ngitung 75%, hanya yang mana? Eksternal toh. Ini kebetulan semuanya eksternal, jadi 75% kali ini. Tapi kalau 100 ini saya bagi. 75 internal, 25 eksternal. Untuk tes 10%, nggak apa-apa Anda kalikan 100. Tapi kalau untuk tes 75%, Anda cukup kalikan yang eksternal toh. Yang apa? Unaffiliated. Ini nih, eksternal ya. Ada pertanyaan? Itu cara menentukan apa? Reportable segment. Ya, nggak susah kok ini. Tambah kurang aja. Kali aja. Lebih gampang tambah kurang atau kali bagi? Tambah kurang ya. Akhirnya apa? Kita jadi gampang menambah untuk keuntungan kita sendiri, ngurangin hak orang lain. Dan kita sulit untuk berbagi. Itu efek negatifnya matematika ya. Oke. Wah sudah banyak ya. Saya ulang lagi biar Anda nggak lupa. Policies, common atau additional notes. Yang khusus tadi apa? Error and fraud. Related parties. Subsequent event. Segment. Ya. Anda bisa baca apa saja yang harus dilaporkan gitu ya. Segmen. Ini contohnya nih. Wah ada 1, 2, 3. Other ya kan? Ada other nih. Berarti other itu gabungan. Nah, ada lagi yang perlu masuk notes itu adalah interim. Interim itu kalau diartikan harafiah apa? Literally itu interim itu apa? Ada nggak di situ? Interim itu sementara. Sementara. Saya tadi cerita ya, saya punya uang di bulan Juni. Saya mau invest. PT Telkom. Laporannya baru sampai Desember. Berarti kan kalau saya ngambil keputusan bisa jadi bias. Keputusan saya invest atau tidak itu kan bisa jadi bias ya. Karena itu kan 6 bulan lalu. Berarti syaratnya PT Telkom harus keluarin laporan keuangan yang paling dekat dengan hari ini. Loh Pak, belum 1 tahun loh Pak. Makanya PT Terbuka, PT TBK yang ada di Bursa Efek, wajib terbitin laporan keuangan 3 bulanan. Kuartalan. Quarterly. Tapi itu masih apa? Interim atau sementara. Jangan lupa ya di bawah masing-masing slide itu saya tulis IAS atau IFRS-nya. Bisa jadi itu pertanyaan soal nanti. Kayak ini IAS 34. Jadi laporan interim adalah laporan keuangan yang periodenya kurang dari 1 tahun. Kalau di Indonesia sekali lagi contohnya 3 bulanan. Berarti nanti akan ada 4 laporan keuangan interim. Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember. Oke? Berarti kalau saya mau invest di Telkom hari ini bulan Juni, paling nggak saya bisa dapat laporan keuangan per tanggal berapa? Per tanggal berapa? Kalau hari ini saya punya duit pengen invest, saya pengen cari laporannya Telkom. Berarti Telkom wajib menyajikan informasi per tanggal berapa? Maret dong. Kan Januari, Februari, Maret. Kuartal pertama kan? Karena yang Juni kan belum. Dia belum berakhir Juni. Kalau dia sudah bisa terbitin, oke. Tapi kan belum berakhir Juni. Mending saya dapat per akhir Maret daripada Desember. Kan Desember kan terlalu jauh. Itu maksudnya gunanya laporan keuangan interim.
Nah, pendekatan yang dipakai oleh IASB atau IFRS itu discrete. Kalau Amerika pakainya integral. Kira-kira apa bedanya? Anda kan jago matematika. Saya anak A3 jadi nggak tahu apa itu integral gitu ya. Apa bedanya discrete dan integral? Saya punya 4 laporan keuangan plus 1 laporan keuangan tahunan. Kuartal 1, 2, 3, 4 sama laporan keuangan tahunan. Disebut discrete maksudnya gimana? Laporan keuangan periode 1 Januari sampai Maret itu terpisah dengan laporan keuangan yang kedua. Jadi kalau satu ini per bulan anggap aja 300 omset saya, berarti kuartal 1 itu omsetnya 900. Terus kuartal 2 omsetnya tetap 900, bukan 1.800. Kalau saya total kuartal 1 dan 2 itu namanya apa? Integral. Tapi kalau saya anggap itu periode yang terpisah, mirip kayak mereka tahunan dan beda tahun, itu yang namanya discrete. Jadi IFRS pakainya discrete. Terpisah tiap periode itu, jangan ditotal. Nanti ditotalnya di mana? Tahunan. Ya. Jadi laporan keuangan kuartal keempat itu hanya isinya bulan apa? Oktober, November, Desember, bukan 12 bulan. Kalau Anda di Amerika, kuartal 2 itu isinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau Anda pakai IFRS, kuartal 2 itu isinya cuma April, Mei, Juni. Gitu ya. Nah yang jadi masalah ini, apalagi kalau di Indonesia umpama. Tapi kalau badan nggak terlalu ngaruh ya. Badan itu kan berapa tarifnya PPh-nya? 22. Kalau orang pribadi, 0 sampai berapa? 60 juta itu 5%. Oh kuartal 1 50 juta, oke 5%. Kuartal 2 dia dapat 40 juta. Kalau di total kan udah 90 ya. Kita pakai 5% atau pakai 15, itu kan jadi masalah. Belum lagi ini. Maksudnya gimana nih? Seasonality bahasa Inggrisnya, season tertentu. Berarti bisa jadi laporan keuangan kuartal 4 lebih bagus dari kuartal 1. Karena kuartal 4 ada Natal. Atau mungkin kalau Idul Fitrinya kuartal 2. Kuartal 2 lebih bagus tuh. Bukan berarti kita kerjanya beneran di kuartal 2, enggak. Karena di situ ada musim-musim penghasilan yang memang lagi tinggi. Itu yang jadi masalah. Nih contoh nih, efek musiman atau seasonality. Selling price per unit sekian, ada annual sales dan semacamnya. Ini data penjualannya, persentasenya. Kalau kita pakai discrete, fixnya kita bagi 4 langsung 30.000. Ya, karena kita nggak bisa alokasi secara tepat. Tapi kalau kita pakai integral, ini punya Amerika berarti 30.000-nya kita persentasekan sesuai informasi tadi. Ya. Jadi bedanya di sana discrete dan integral. Intinya kita IFRS dan PSAK pakai discrete. Next topic. Atau ada yang mau ditanyakan terkait notes? Jadi notes tadi berhenti di apa terakhir tadi? Laporan interim. Itu part of notes. Wajib nggak perusahaan diaudit? Berarti Anda kalau bikin toko di Pasar Atom wajib diaudit? Saya tanya ulang ya. Wajib nggak perusahaan itu diaudit? Yang menentukan perusahaan wajib diaudit itu siapa? Jason punya toko. Dia handle sendiri. Dia bikin laporan keuangan sendiri. Dia ngambil keputusan sendiri. Kan yang tahu itu benar salah dia. Buat apa dia audit? Berarti penentu untuk diaudit atau tidak logikanya siapa? Pemilik. Semakin Anda tidak punya kendali terhadap perusahaan, maksudnya semakin jauh Anda dari perusahaan, jarang Anda lihat, kemungkinan auditnya makin tinggi. Iya kan? Umpama kamu percayain perusahaanmu ke saya. Mungkin percaya, tapi kan kamu pengen tahu benar nggak Pak Agus ini bikin jurnal bisa jadi asal-asalan nih.
tak audit ah. Bisa kamu sendiri yang audit atau bikin atau minta laporan kantor akuntan publik. Intinya adalah ini yang perlu dicatat ya. Yang menentukan perusahaan itu diaudit atau enggak adalah siapa? Pemilik. Sepercaya apa atau sejauh apa dia bisa mengendalikan perusahaan. Makin dia tidak percaya dalam tanda kutip, makin jauh dari perusahaan, dia pasti minta diaudit. Pertanyaan saya, kalau PT terbuka, kondisinya kayak apa? Pemiliknya banyak. Berarti kuncinya apa? Atau poinnya apa? PT TBK wajib audit. Ya, wajib audit. Apalagi yang wajib audit? Perusahaan yang dananya dari publik, utamanya perusahaan jasa keuangan. Bank walaupun bukan PT TBK wajib audit, karena dia pakai dana masyarakat. Pengen tahu itu dananya dipakai dengan benar nggak? Jadi PT TBK dan jasa keuangan wajib audit. Kalau PT tertutup, coba kasih saya jarang tahu itu terbuka kecuali di belakangnya ada TBK ya. PT yang besar tapi masih tertutup punya keluarga, apa contohnya? Penin Bank itu rupanya masih punya keluarga, belum go public. Betul ya? Sudah go public belum Penin? Hah? Enggak, saya tanya Penin Bank. Panin, kayaknya masih keluarga. Tapi kan sudah cukup terdengar kan? Nah kalau itu wajib. Walaupun masih tertutup. Ada nggak PT saya lupa malah dari nama. Intinya kalau PT tertutup sebesar apapun, kalau pemiliknya ngomong nggak usah diaudit, ya nggak apa-apa. Berarti pemiliknya satu, mungkin dia sendiri yang bikin laporan keuangan kan bisa aja. Atau kedua, ya dia percaya. Atau ketiga, dia pelit. Karena kalau mau ngaudit itu kan berarti harus bayar kantor akuntan publik. Ya, orang kasih jasa ya harus profesional dibayar. Itu ya. Jadi audit itu tidak wajib. Wajibnya buat apa tadi? PT terbuka atau yang masuk bursa dan jasa keuangan. Nah pertanyaannya sekarang apa tujuannya diaudit? Auditor itu ngapain sih ke perusahaan? Periksa laporan keuangan untuk nyari apa? Apa ujungnya laporan audit nanti? Kira-kira. Tadi kira-kira aja, nanti kan saya kasih tahu. Apa kira-kira tujuannya atau ujungnya? Denda, sanksi ya. Jadi kalau pokoknya ketemu salah terus dikasih sanksi gitu. Ini orang pajak banget. Kalau pajak iya, ini kita masih bicara audit laporan keuangan biasa, bukan audit pajak. Tapi ini audit pajak. Yang kalau audit laporan keuangan kira-kira ujungnya apa sih? Masuk sanksi. Sanksi dari siapa ke siapa? Owner ke akuntan. Enggak ada yang mau jadi akuntan nanti. Saudara-saudara, tujuan audit cuma satu. Kalau dia pakai istilah salah ya. Istilahnya atau tujuannya cuma satu, yaitu memastikan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi atau enggak. Jadi gampangnya kita belajar dari pertemuan 1 sampai hari ini, terus nanti Anda pengen lihat laporan keuangan yang dibuat itu sudah sesuai dengan pertemuan 1 sampai 16 enggak? Sudah sesuai dengan standar akuntansi kita, PSAK enggak? Itu aja. Kalau enggak sesuai, enggak ada apa-apa. Maksudnya auditor itu tidak sampai pada kesimpulan, kamu korupsi ya, enggak. Enggak. Jadi audit itu tidak memutuskan ada korupsi atau enggak, dia hanya ngomong sesuai atau enggak sesuai, udah. Wah kalau saya pengen neliti lagi loh Pak, enggak sesuai nih, berarti ada sesuatu ya. Saya tutup mulut, saya enggak. Saya dibayar hanya untuk ngomong sesuai atau enggak. Kalau kamu pengen tahu ada sesuatu atau enggak, bayar lagi dong. Ada audit berlanjutan, namanya audit investigasi. Nah itu yang bisa jadi pada, oh ada korupsi nih, siapa yang lakukan, itu bisa. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah audit yang umum. Nah, auditor nanti setelah lakukan audit, dia menghasilkan yang namanya pendapat, opini. Ini yang dikejar oleh perusahaan, dapat opini auditor. Opini auditor dibagi jadi dua. Ada yang namanya unmodified opinion, ya, unmodified opinion. Nama lainnya yang bawah. Yang mungkin yang sering disebut itu, ini kan istilah di buku ya, istilah bukunya Kiso and Wagen.
Yang di praktek itu sering disebut ini. Pernah dengar nggak? Unqualified opinion. Kalau bahasa Indonesianya WTP. Wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya ini bukan leveling ya. Tapi dalam praktik biasanya kita pengen laporan keuangan kita dapat yang unqualified. Jadi ini level paling tinggi secara psikologis. Ini kayak nilai A. Jadi akuntan kalau habis diaudit dapat ini, itu bisa aja ngomong ke bosnya, bos, benar kan laporan saya sesuai standar ya? Naik gaji dong bos, nah, bisa jadi kayak gitu. Karena dalam tanda kutip tidak ada cacat nih, wajar tanpa pengecualian. Ada lagi yang kedua, saya agak lompat dikit ya, 1B. Jadi ini nomor 1 namanya unmodified opinion. 1A itu nggak ada embel-embel apa-apa, 1B itu ada yang namanya ini. Unmodified opinion tapi ada paragraf penjelas. Nah ini agak turun levelnya, mungkin B+. Nih. Bukan A tapi B+. Kalau di UNER nggak ada B+, namanya AB. Antara A dan B gitu. Kapan saya dapat yang paling tinggi tadi, yang unqualified atau unmodified? Kalau ini nih, Anda bisa baca kata-katanya. Tapi saya pengen nanya ke Anda, mungkin nggak sih laporan keuangan itu 100% ikut standar akuntansi? 100%. Berarti gampangannya bisa dibilang benar 100%. Mungkin nggak? Ingat, kita manusia bukan nabi. Berarti pasti selalu ada salah. Tinggal salahnya itu material atau tidak. Masih ingat aturan material saya? Berapa persen? 10. Kalau salahnya di atas 10%, saya nggak mungkin dapat ini. Tapi kalau salahnya cuma dikit 1%, 2%, nggak material itu. Tutup mata udah berarti bisa dapat apa? Unqualified opinion. Karena nggak mungkin 100%. Nggak mungkin sempurna. Kamu pun nggak sempurna. Iya kan? Jadi ada salah, tapi salahnya receh apa enggak, gampangnya gitu. Kalau receh, tutup mata, unmodified opinion. Gitu ya. Nah terus kalau ini kapan saya dapat unmodified dengan explanatory paragraph? 1, maksudnya apa? Going concern itu maksudnya apa? Hah? Maksudnya gimana coba? Dia betul laporan keuangannya ikut standar. Tapi dia tidak bisa dapat 1A tadi, dapatnya unmodified dengan explanatory karena ada isu ini. Maksudnya gimana? Dia benar bikin laporan keuangannya tapi sayang. Ada masalah keuangan yang bisa jadi tahun depan dia apa? Bukan diulang apa? Jangka panjang berarti kan seakan-akan dia akan hidup terus kan. Tapi ini setelah diaudit, tahun depan mungkin dia akan bangkrut. Jadi kita tulis, benar dia, cuma hati-hati loh investor, ini ada kemungkinan loh, kita nggak ngomong pasti, bangkrut. Jadi dia nggak bisa dapat yang unmodified full, dapatnya unmodified dengan paragraf penjelas. Yang nomor 2, jadi bisa jadi ini lolos, tapi mungkin gini, dia ngitung apa penyusutan, benar, sesuai standar. Tapi tahun lalu dia pakai saldo menurun. Tahun ini pakai garis lurus. Berarti kurang apa? Konsisten. Benar. Sudah sesuai standar tapi kok ganti-ganti ya. Nah itu perlu diperingatkan kepada investor. Investor ini kurang konsisten. Tapi benar udah caranya. Atau mungkin ada hal khusus yang pengen ditekankan. Apapun itu ya. Di luar 2 hal ini. Oke. 2 opini udah. Unmodified opinion atau unqualified. Yang kedua apa? Unqualified opinion with explanatory paragraph. Tipe kedua namanya modified. Jadi modified ini justru jelek dalam tanda kutip. Nah modified itu terdiri atas 1. Kalau tadi unmodified opinion with explanatory itu B+, ini mungkin B nih. Ini C, ini D atau E nih. Ini bahasa Indonesianya wajar. Kalau ini tadi apa bahasa Indonesianya? Wajar tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelas. Kalau ini wajar.
Kalau ini tidak wajar. Kalau ini apa kira-kira? Disclaimer itu apa? Bukan ke sana. Disclaimer itu kalau bahasa auditnya lebih ke arah no comment. Jadi dia auditornya menolak memberikan opini. Wih, kok bisa Pak? Kan udah dibayar. Nanti kita lihat. Kok bisa dia disclaimer tidak mau kasih opini? Kita lihat dulu kalau wajar. Qualified itu kayak bagus dengarnya, tapi itu level ke berapa tadi? Ketiga kan? Coba baca teorinya. Kenapa dia tidak dapat unqualified opinion? Kira-kira kenapa? Anggap aja dia punya 10 akun. Anggap aja ya. Aset liability equity itu akunnya ada 10. Ternyata ada 2 yang nggak sesuai standar. Tapi 2 itu masih kecil. Hanya 20-an% ya. Sedikit lah. Atau mungkin dari 2 itu salahnya cuma kecil. Jadi nggak material. Tapi mayoritas akunnya sesuai standar. Paham ya? Kalau unqualified opinion yang nomor 1 tadi, baik 1A maupun 1B, semua sesuai standar. Kalaupun salah, receh. Kalau yang dapat apa itu qualified opinion adalah ada akun yang nggak wajar, yang lain oke lah ada salah tapi kecil, tapi ada yang cukup banyak tapi akunnya cuma 1 atau 2. Jadi nggak banyak akun yang salah. Nah, terpaksa dia nggak bisa wajar tanpa pengecualian, dapatnya cuma wajar. Jadi ada akun yang salah tuh, walaupun nggak banyak. Kalau adverse tadi apa bahasa Indonesianya? Tidak wajar. Rata-rata salah. Dari 10 akun itu mungkin 7 akun salah, nggak sesuai standar. Nah itu sudah pasti nggak bisa wajar. Dapatnya tidak wajar. Bisa bedain ya? Nanti didengar lagi rekamannya atau catatannya. Yang paling nggak enak, disclaimer. Menolak memberikan opini. Kenapa? Karena infonya sangat sedikit. Ada nggak penjelasan di belakang? Nggak ada. Sangat sedikit. Contoh ya, saya datang mau audit. Pak, ayo Pak kita hitung inventory. Ya, saya pengen stok opnam. Saya Pak, sing pegang kunci lagi cuti. Oke, besok saya datang untuk stok opnam. Saya kerjain yang lain ya. Pak, jangan deh Pak, ini masih cuti bersama. Jadi saya pengen ngaudit tapi informasinya kecil banget. Akhirnya saya kan ngomong, kamu serius nggak sih mau hire saya jadi akuntan? Saya punya harga diri loh meskipun dibayar. Wes, saya nggak akan kasih opini. Disclaimer, wah itu apa ya, kayak nilai itu kan udah ketemu 16 kali, paling nggak 12 kali, tapi Anda dapat E atau D itu kan kayak rugi gitu kan. Kayak itulah disclaimer. Ya, sudah bayar tapi kok opininya malah nggak keluar. Jadi kata kuncinya adalah informasinya sangat sedikit. Iya dong, saya mau putuskan atau opini apa kalau informasinya sangat sedikit. Pak tolong nilai ketua kelas ini baik atau enggak. Saya hanya kenal dia lewat chat untuk bikin BAP. Di luar itu saya nggak tahu. Gimana saya mau kasih opini. Enggak deh, saya nggak mau kasih opini gitu ya. Pak Jason kan dekat sama Bapak, ya dekat rumah. Tapi saya nggak kenal dia. Disclaimer saya. No comment. Gitu ya. Nah, ini contoh opini nih. Ini contoh opini yang unqualified. Ya. Nanti Anda bisa baca. Ada lagi namanya KAM, Key Audit Matters. Itu berarti si auditor pengen menekankan hal apa terkait perusahaan. Kalau tadi laporan auditor ini punya manajemen. Ini yang nulis manajemen. Yang saya tadi cerita apa? Salam dari direksi untuk pemegang saham itu laporan manajemen. Nah ini yang perlu di highlight. Perusahaan kan punya laporan keuangan. Yang bertanggung jawab atas laporan keuangan itu adalah manajemen, bukan auditor. Kecuali kayak tadi, Arthur Andersen ikut ya terlibat dalam penggelapan. Jadi kalau sampai ada laporan keuangan yang di dalamnya ada fraud, yang kena manajemen. Manajemen itu maksudnya manajer ke atas, manajer ke direksi.
Makanya kita pernah bahas ya, saya pernah jelaskan. Yang namanya staf bagian produksi itu bukan internal, mereka eksternal. Yang disebut internal party itu adalah manajemen ke atas. Kalau staf di bawah manajemen itu namanya eksternal. Pemilik itu bukan internal, mereka eksternal. Jadi internal satu-satunya siapa? Manajemen. Mereka lah yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, bukan auditor, bukan konsultan pajak. Jadi kalau SPT salah isi, konsultan pajak enggak, dia kan hanya ngasih masukan. Ya paling konsultan pajak ini dapat hukuman moral, enggak dipakai lagi. Tapi dia enggak akan kena sanksi. Gitu ya. Auditor itu hanya menyediakan penilaian. Dia tidak bertanggung jawab atas isinya laporan keuangan. Nah ini isu-isu laporan. Ini tolong dibedain antara forecast dan proyeksi. Forecast itu, ini sama-sama memperkirakan ya, bedanya apa? Forecast itu kita ngasih perkiraan yang dalam tanda kutip positif. Yang kita pengen. Investor, tetaplah invest karena saya nanti akan bikin produk baru yang harapannya income kita naik terus. Nah itu namanya apa? Forecast. Saya memperkirakan income akan tumbuh 5% di tengah inflasi atau di tengah deflasi, saya yakin income akan tumbuh 3-5%. Itu proyeksi. Kalau ini, itu forecast ya, itu forecast. Kalau yang namanya proyeksi, ini realistis. Kalau forecast itu harapan, kalau ini kemungkinan. Jadi intinya apa? Kalau proyeksi itu ada hal negatif juga. Yang kita perkirakan mungkin terjadi, belum tentu tapi mungkin terjadi. Karena dua-duanya kan future ya. Yang ini harapan yang positif, kalau ini kemungkinan negatif juga mungkin muncul. Oke lah saya di forecast tadi memperkirakan tumbuh, tapi bisa jadi ekonomi 2026 belum baik-baik aja loh. Bisa jadi penjualan akan seret karena perang Rusia belum berakhir, ya Palestina, Israel belum oke, Donald Trump makin galak. Ada kemungkinan loh ekonomi belum baik-baik. Itu saya isi di proyeksi. Gitu ya. Coba arti ini nih. Maksudnya apa ini? Safe harbor itu maksudnya apa? Harbor itu apa sih? Harbor itu apa? Pelabuhan. Safe itu aman. Gampangannya gini. Financial projection itu cara untuk cari aman. Maksudnya kalau besok yang negatif itu beneran terjadi, Anda tetap mau invest di saya kan bisa ngomong, kan wis tak omongin bakal ada jelek, kok masih mau invest, ojo salahin aku yo. Nah gitu loh. Tapi kalau saya nggak tulis yang negatif, terjadi beneran kan kamu bisa marah ke saya. Pak Agus kok kelolosan sih, kok nggak bisa sih Pak? Kerja yang benar Pak, wis tak bayar bonusmu ya kan. Nah ya kan kamu bisa, tapi kalau saya sudah tulis, kamu tetap invest terus kamu mau marah, opo? Aku wis tulis loh ada mungkin terjadi, kamu kalau tetap invest salahmu ya kan bisa. Bisa bedain ya antara apa tadi? Forecast dan proyeksi. Proyeksi itu cari aman. Nama ilmiahnya safe harbor rule. Nah, ini internet laporan kok. Saya dulu nyari laporan keuangan harus saya sudah enak karena internet sudah ada. Saya nggak bisa bayangin kakak-kakak kelas saya yang sudah sangat senior itu gimana bikin skripsi nyari laporan keuangan ya. Mungkin dia harus ke Jakarta gitu ya. Wah sekarang jauh lebih bebas. Anda bisa T2. T2 itu di bawah tangga ini langsung ada lab. Itu Anda nggak perlu nyari satu-satu, minta mereka aja. Mereka sudah punya database. Jadi besok kalau skripsi datanya dari PT TBK, itu tinggal minta di bawah. Selama kita masih melanggan ya. SBM masih melanggan tuh mahal tuh bayarnya. UNER lebih canggih, lebih di atas ya, sekian M. Ya, tapi kita punya paling enggak. Manfaatkan besok kalau udah skripsi. Fraud, ini gambaran fraud. Ya, nah ini tolong dibaca ya, khususnya rasio-rasio yang ada di laporan keuangan ini dikumpulkan jadi 4, liquidity, activity, profitability dan coverage.
lengkap dengan rumus-rumusnya. Tugas Anda adalah 1, hafalin 4 ini, liquidity, activity, profitability, dan coverage. Itu 1 ya. 2, hafalin isinya liquidity apa saja. Sudah saya buat di sini. Liquidity isinya current ratio, quick asset ratio, current cash debt, coverage ratio. Ada lagi enggak? 3 toh. Apa? Hafalin 4 rasio tadi. Kedua, setiap rasio tadi, kelompok rasio tadi isinya apa saja. Ketiga, hafalin rumusnya. Saya nggak janji keluar. Kalaupun keluar bisa jadi cuma 1-2. Tapi kan lumayan. Keempat, tolong dianalisis. Contoh. Ini makin tinggi makin bagus atau jelek? Liquidity salah satunya current ratio. Current ratio itu yang ketiga tadi saya suruh hafalin rumusnya. Oh, current asset dibagi current liabilities. Keempat, saya minta analisis. Makin tinggi current ratio makin bagus atau jelek? Harusnya makin bagus. Kenapa? Karena kalau ada utang jangka pendek yang akan jatuh tempo tahun depan, aset kita tersedia. Ya. Jadi makin kurang dari 1, makin kurang dari 100%, makin bahaya. Di atas 100% aman. Tapi jangan juga terlalu besar. Kenapa? Kalau ini terlalu besar, anggap aja current asset dibagi current liabilities perbandingannya 5-10. Apa logikanya secara bisnis? Banyak dana nganggur kan? Nggak diinvest. Ya 1-3 lah angkanya, 100%, 300%. Jangan terlalu cair. Itu contoh ya. Jadi apa tadi? Tolong hafalin 4 kelompok tadi. Kedua, masing-masing kelompok isinya apa saja. Ada yang 3, ada yang 4 rasio. Ketiga, hafalin rumusnya. Semoga saya belum tanya ya, boleh open apa enggak, nanti saya tanya ya. Kalau open kan nggak perlu hafalin ya. Keempat ini yang penting, nggak bisa dihafalin. Ini maknanya rasio itu apa? Makin tinggi makin bagus atau makin rendah makin bagus? Chapter ini saya tutup dulu, Anda istirahat